Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas 12 MIA 5. Saya Novia Laili Romadiah dari kelas 12 5. Dan sekarang kita lagi ada di Mendua. Udah ada di kelas yang belum pernah kita tempati. kelas baru. Jadi sebenarnya aku ada satu keheranan. Kenapa sih setiap sekolah yang saya tempati itu bagusnya pas saya udah lulus gitu? Bener. Dan itu tuh kayak nggak cuma satu dua, kayak semua sekolah yang pernah semuanya dari SD, SMP, dan sekarang ini Diman. Ya, gimana kelasnya ya? juga kita kelasnya mah terpisah sendiri, terpisah, terpencil. Tapi Iya, kita tuh ada di antara deretan IKA. Iya. Jadi tuh mantap banget. Tiap hari denger sholawatan. Canda sholawat. Nggak, maksudnya ya lebih adem gitu ya. Sebenarnya sama aja sih, semua anak di Mandua Wonosobo tuh tertib, ramah-ramah. Oh iya, ramah-ramah. Kaki alibi. Jadi sebenarnya kita itu mau ngerjain tugas informatika. Jadi kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin sama Pak Guru. Tuh, jawabnya juga harus jujur. Anak man nggak boleh bohong. Karena bohong itu berdosa. Berdosa. Yang pertama, nama, kelas, alamat. Nama aku Novia Laili Romadiah, kelas 12 MIA 5. Alamatnya itu di Tieng Kejajar Wonosobo. Terus sekarang Anda silahkan. Nama, kelas, agak barbar kadang. Nama saya Anissa Usolihatun dari kelas 12 MIA 5. Alamatnya di Karangtengah, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan kegiatan di masa pandemi yang sudah 1 tahun. Ngapain aja setiap harinya? Sebenarnya tuh hampir sama kayak kegiatan biasanya, cuman ya kalau biasanya kan sekolah, kalau ini ya tetap sekolah tapi daring gitu kan. Jadi bangun tidur terus Tidur langsung lagi. enggak bangun tidur terus biasanya tuh disuruh bersih rumah, disuruh bantu ibu aku kan buat nyapu halaman rumah gitu. Terus biasanya habis nyapu langsung apa ini makan, sarapan gitu. Terus baru langsung daring, mandinya tuh sorean aja. Jadi mandi sore sama mandi pagi tuh digabung gitu. Kalau ingat, sebut dan jelaskan kegiatan di masa pandemi yang sudah 1 tahun. Ngapain aja? Kan udah 1 tahun nih. Saya baru sadar kalau ini udah lewat 1 tahun. Kalau inget-inget ternyata keseharian saya di rumah tuh ya tidur. Habis tidur rebahan. Kayak kalau ada kerjaan gitu, misal ada cucian ya nyuci, kalau ada Sama yang kotor dibersihin. Cuma kalau lagi pengen aja sih tetap ikut daring kan. kadang-kadang aja. Sebenarnya tuh ikut daring, cuman kadang emang waktunya nggak tepat aja gitu. Kayak deadline gitu mepet biasanya. Tetap ikut sih. Oke, sekarang kita ke pertanyaan nomor 3. Ada nggak sih jadwal kegiatan selain pembelajaran online? Selain pembelajaran online, apain ya? Ya itu paling tuh disuruh bantu-bantu buat bersih-bersih. Terus kalau bisa ada cucian ya nyuci. Intinya tuh ya bantu-bantu di rumah aja sih. Jarang keluar kecuali penting banget itu baru keluar. Kayak ini gitu. yang ngaji juga. Ngaji biasanya itu habis maghrib gitu, terus ngaji sampai isya. Habis itu ya udah di rumah kumpul-kumpul sama keluarga, nonton TV, nonton sinetron Ikatan Cinta. Yuk kamu. Jawab. Aku jadwal kegiatan selain daring sih sebenarnya emang nggak ada. Sebenarnya suka nulis, cuma tuh karena ini lagi daring sibuk banget, jadi saya berhenti menulis. Itu tetap nulis ya, tapi mungkin waktunya yang ini ya lebih menyesuaikan. Ya. Next, bagaimana tanggapan kamu kalau masa pandemi ini berlanjut sampai tahun 2022? Parah sih memang. Agak stres ya bun. Agak stres serius. Kayak sekarang aja tuh
bingung gitu loh, kayak ketemu sama temen-temen juga susah kan, palingan cuman bisa chat, video call gitu. Terus kalau mau keluar-keluar juga agak susah, terus kemana-mana pakai masker juga. Jujur lah ya, itu lah pokoknya intinya mah kalau sampai tahun 2022 insya Allah kayaknya agak stres ya, tapi bisa lah, kita pasti bisa menghadapi ini semua. Nah, Kalau tanggapan saya ya, kalau sampai 2022 sih sebenarnya saya udah pasrah aja, karena namanya pandemi kan kalau bukan Allah yang ngasih juga nggak ada. benar juga, benar Kan jadi saya pasrah aja, tapi ya kalau bisa sih pemerintah bertindak dengan tegas gitu, membagikan apa sih namanya vaksinnya itu bertahap kan, bertahap, dan kalau bisa sih semuanya dapat ya, harus terus dapet. juga masyarakatnya harusnya bisa lebih tahu diri lah ya. Tahu diri lah. Udah tahu lagi ada corona ya jangan gitu, apa sih. Ya intinya patuhi semua protokol kesehatan. Betul, kita tadi udah cuci tangan. Next. Kangen nggak suasana di madrasah? Apa sih yang kamu kangen? Jujur kangen sih, kayak kangennya, tapi tuh kangen pas kayak momen-momen antri di warungnya Mbak Wiyah gitu kan, kangen banget. Kalau sekarang mungkin kalaupun sekolah offline kayaknya nggak bisa sedesek-desekan itu, soalnya harus jaga jarak kan. Tuh kangen masa-masa kayak desek-desekan, terus kalau kadang nobar juga di kelas kan gitu. Terus pembelajaran juga sebenarnya kangen, tapi ya pembelajaran kan kadang ada yang asik gitu ya, ada yang gurunya itu yang gitu, jadi tuh kangen sebenarnya. Terus sama bercanda-bercanda, jailin temen juga kangen. Kalau di rumah nggak bisa jailin siapa-siapa, bantal guling dijailin mah kagak ada respon ya gitu. Lanjut, Sudah. Anda sekarang. Kalau saya kangen banget sih bisa dibilang. Kangen aku Enggak. Soalnya tiap hari juga kan sama dia kontekannya, jadi gimana mau kangen gitu. bener-bener Di Instagram itu ketemunya dia. Instagram, Facebook, kalian kalau mau tahu Instagram aku Di sensor. Jadi yang kangen itu suasana keramaiannya. suasana. Terus juga iya sih pas antri di kantin, pas antri wudhu, pas sholat jamaah itu yang paling kangen. Kangen. Kalau lagi ngantuk, ayo cepetan sholat, ayo cepetan kloter pertama. Tuh, kangen beneran. Kangen tidur pas pelajaran. Terus kangen ngemil pas pelajaran. Ini jujur ya, Jangan ditiru kita ya. sering makan pas pelajaran. Jangan ditiru, tapi emang ini jujur kan, harus jawab jujur. Iya, jadi itu ya, sih yang jujur. kangen. Terus ya kangen sama reaksi langsung sama guru sama teman-teman gitu. Soalnya kan setelah masa pandemi ini dan setiap hari tuh belajarnya dari rumah kan, Jadi pakai HP. Sekarang interaksi tuh kurang jadi jadi menyadari gitu kalau momen-momen kayak gitu tuh sebenarnya penting dan banget. Dan Ini kayak kita kurang geser nggak sih? kangen semuanya gitu. Kangen. Kangen bakso. Senang mana? Sekolah offline sama sekolah online? Atau barangkali yang sudah kerja, Anda sudah kerja? Alhamdulillah rebahan kerjaan saya. Kalau aku sebenarnya ya kan ada positif negatifnya ya semuanya gitu. Kalau offline tuh senangnya tuh ya karena kita tuh kadang pas lagi daring bisa sambil makan gitu, sambil tiduran rebahan gitu. Tapi kalau online juga kangennya tuh sama teman-teman, sama suasananya, sama interaksinya gitu ya. Positif negatif lah ada itunya gitu. Terus Setengah-setengah. lebih senang yang mana gitu intinya? Offline. Hidup Kalau offline. saya jujur lebih senang yang offline banget, nget. Yang daring tuh sama sekali nggak senang. Yang bikin seneng pas daring itu ya karena bisa kumpul sama keluarga itu aja. Cuma bener. kalau yang offline itu senangnya karena saya tuh bisa lebih paham apa yang diomongin sama guru. Bener. Kalau ada yang nggak paham kan bisa langsung ditanyain, yang nggak paham yang ini. Bener. Kalaupun nggak tanya sama guru gitu kan bisa tanya sama teman langsung terus dijelasin gitu. Tapi kalau offline ya sama-sama susah, tanya guru susah, tanya temen juga susah. Iya benar. Yang bikin senang sekolah offline tuh karena dapat uang saku. Dapat uang saku, garis bawahi. Jadi ya karena dapat uang saku itu, jadi kita bisa Semangat juga. membahagiakan diri sendiri, beli somai, beli bakso gitu. Tapi kalau sekarang daring udah nggak bisa, uang saku nggak ada. Kalau mau minta juga nggak enak ya kan? Iya kan, orang tua sama aja kesulitan. Pandemi. Next ya. Nih, kenapa sih kalian sulit mengerjakan tugas? Karena
pertama, kasur tuh meluk. Enggak. Jadi sebenarnya karena diri sendiri juga ya. Kitanya sendiri terlalu menyepelekan kadang. Terus kadang juga pas kitanya udah semangat, tiba-tiba tugas tuh kayak seharian, misal satu hari ada 3 mapel. Nah itu tuh 3-3-nya masih tugas semua dan deadline-nya pun juga sama. Belum lagi kalau besok pelajaran itu juga kasih tugas lagi. Jadi tuh tugas tuh langsung numpuk. Pas udah numpuk, misal nih udah ngerjain yang hari pertama 1 mapel. Nah besok buat ngerjain yang mapel kedua di hari pertama. Itu tuh kayak nggak kekejar gitu waktunya. Lagian juga kita di rumah kan ada kehidupan gitu ya, meskipun di rumah aja tuh tetap harus nyuci baju, harus nyetrika, harus bersih-bersih rumah, ngaji juga gitu. Jadi tuh kesulitan buat bagi waktu sih. Gitu. Jadi sebenarnya yang menyulitkan adalah diri sendiri gitu. Diri sendiri dan keadaan sebenarnya. Kenapa selalu menyalahkan keadaan? Keadaan memaksa saya buat nyuci baju. Kenapa kalian sulit banget mengerjakan tugas? Jadi di rumah saya itu pokoknya di seluruh sudut rumah tempat ada sinyal, bener-bener semua ada sinyal tuh di situ, kayak di 2 spot gitu. Yang satu sinyal Telkomsel, yang satu IM3. Jadi kalau saya pakai Telkomsel terus kan saya sadar nih lama-lama nanti saya jatuh miskin gitu. Terus saya beralih lah ke IM3 dan ternyata posisi sinyal IM3 itu ada di kayak jendela wastafel gitu. Dan bener-bener HP-nya tuh harus kayak begini gitu, misal di sini jendela, di sini HP-nya harus kayak gini. Dan kalau HP-nya geser kayak misal 20 cm gitu aja, sinyalnya langsung hilang, bener-bener. Ya benar, itu kan di dekat wastafel ya. Terus gimana dong? Tangkring di wastafel apa gimana gitu? Iya. Kalau capek berdiri ya duduk tangkring gitu. Kalau capek tangkring, karena kan emang lebih capek yang duduk gitu kan. Soalnya di wastafel kan menderita banget. Terus berdiri ya gitulah mipil. Tolong translate-nya. Kadang berdiri terus duduk gitu pokoknya. Jadi itu satu-satunya alasan yang bikin saya malas belajar. Kalau ada sinyal malas nggak? Kalau ada sinyal insya Allah nggak, kan bisa sambil duduk gitu, sambil buka materi, sambil ngerjain kayak misal CBT apa gitu enggak. Apalagi ini paket yang saya punya itu cuma paket 16. Buat yang nggak tahu, dari jam 1 sampai jam 6. Jadi kalau jam dini hari habis isya itu biasanya saya tidur dulu, terus jam 1-nya bangun buat tahajud nggak? Enggak lah, kan lagi enggak. Oh iya ya. Primitif itu yang bikin saya males. Kalau masalah ya ada sih juga karena saya nggak paham apa yang harus dikerjain, jadi saya nggak ngerjain tugas gitu. Next, Jujur, adakah pelajaran yang bisa diambil dari masa-masa pandemi seperti ini? Ada banget. Waktu itu berharga. Itu aja itu sudah menjelaskan semua makna gitu loh. Kayak waktu aku sama dia itu tuh berharga, susah buat keulang, sama teman-teman, sama guru-guru, sama semua orang. Waktu berharga, ya intinya waktu emang berharga. Karena waktu itu mencakup ada kondisi, ada situasi. Jadi intinya waktu itu berharga. Jadi hargailah waktu. Wow, bijak. Yuk lanjut Anda. Pelajaran yang bisa diambil ya itu tadi. Dulu kita emang nyepelein gitu, bisa Sih bareng-bareng. lu deket-deket gua terus gitu. Tapi ternyata pas udah dipisah seperti ini, ternyata baru sadar, wah ternyata lebih asik yang dulu, yang tatap muka gitu. Dan karena adanya pandemi ini, ya saya jadi menyesal gitu ya, dulu pernah minta libur. Pernah berdoa pas kecil buat libur 1 tahun, beneran 1 tahun lebih. Nomor 9. Jika pandemi ini selesai, apa yang akan kamu lakukan? Yang bakal dilakuin ya pastinya apapun yang bisa dilakuin. Apapun yang bisa dilakuin bakal dilakuin. Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Nggak tahu. Saya emang anak rumahan sebenarnya dari dulu. Jadi kalau pandeminya selesai, jadi semuanya lebih mudah gitu. Maksudnya kalau mau pergi-pergi ya udah tinggal pergi aja gitu sih. Mungkin bedanya itu ya. Nggak tahu juga. Yo, Anda? Kalau pandemi selesai ya saya nggak ngapa-ngapain sih, tetap aja gitu. Kalau kalau kamu kan mau kuliah kan, jadi kalau pandemi selesai amin, doain ya. Kalau saya tidak. Tapi dia mau lanjutin nulis, dia pengen jadi penulis. Doain ya, semoga kita sukses di jalan kita masing-masing. Amin. Semoga aja. Dah. Oke, ini last number.
Nomor terakhir, ucapan buat orang tua, guru, teman, dan lain-lain. Yuk kamu dulu lah. Aku dulu. Ucapan buat orang tua, buat bapak sama ibu, makasih gitu, karena udah setahun ini kerjaan saya di rumah cuma ngerepotin aja, cuma rebahan gitu, cuma ya pokoknya sangat menguji kesabarannya bapak sama ibu, karena saya tuh susah gitu kalau disuruh-suruh, apalagi kalau yang disuruh keluar rumah gitu. Terus juga ya pokoknya makasih banget karena saya nggak diusir dari rumah. Buat guru, terima kasih yang sudah memberikan ilmu walaupun dalam keadaan seperti ini. Kalau sama teman, semangat. Kalau aku buat orang tua dulu ya. Ucapan buat orang tua ya pastinya makasih udah sabar ngadepin aku, sabar banget. Makasih buat orang tua udah sabar banget, terus ya udah maulah berjuang, maksudnya di keadaan yang kayak gini tetap mengusahakan yang terbaik buat anak-anaknya, tetap ya membayar semua kebutuhan anak-anaknya. Betul. Iya kan, kayak kebutuhan apa sih, kan kita juga punya kebutuhan sekolah kan tetap bayar gitu kan. Jadi makasih banget udah maksudnya kuota, iya kuota kan juga dari orang tua, pemerintah juga kasih, tapi mungkin nggak se intens orang tua gitu. Ya makasih buat orang tua aku udah ngusahain yang terbaik buat aku. Love you so much. Buat guru dulu. Buat guru makasih udah ya sama ya. Orang tua kan juga guru kan juga orang tua. Iya. Makasih udah ngasih yang terbaik. Bahkan di saat pandemi kayak gini kalian tetap berusaha buat kasih yang terbaik buat kita, tetap mengajar sama kita. Ya urusan kita paham atau enggak itu sebenarnya urusan kita ya Pak Bu. Kalian udah ngasih yang terbaik dan ya makasih banget. Buat teman, sahabat, saudara jauh, makasih banget udah selalu ada. Terima kasih selalu ada. Makasih banget udah selalu ada. Terus ya makasih udah jadi tempat curhat, udah jadi tempat support yang terus ya intinya makasih juga udah sama-sama ngajak buat kebaikan gitu kan. Insya Allah. I love you all. Udah gitu aja lah, capek. Udah nih. Udah habis pertanyaannya 10 doang. Udah. Ya udah, cuman gini doang ya. Kalian kalau mau tanya-tanya juga boleh nanti di kolom komentar. Siapa emang yang mau nonton YouTube kita? Kayaknya mah gitu ya. Kadang ini guru informatika aja belum tentu nonton. Jangan-jangan nanti dia Pak, love you so much. Oke, jadi cuma segitu aja yang bisa kita sampaikan dengan sejujur-jujurnya. Jujur. Pokoknya tetap semangat menjalani tahun ini dan tahun depan. Dan buat teman-temanku yang mau kuliah, semangat. Yang mau menerusin karir juga semangat. Intinya semangat semua, lakuin yang terbaik. Kita pasti bisa. Jangan lupa percaya sama diri sendiri. That's so important. Important apaan sih? Penting. Oh gitu. Kayaknya. Udah itu aja. Sekarang kita habis ini pulang ya. Langsung pulang. Oke, bye-bye.